saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon kita masuk ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina setuhune wong-wong kang boros, kang mubadzir kanu ono, kanu iku ono sapa mubadzirin iku ikhwana syayatin, piro-piro sedulure piro-piro setan. Wakana lan ono apa asyaiton setan lirobihi maring pangeran setan iku kafur banget kufure. Di ayat sebelumnya kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik terhadap kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Tetapi ditekankan sama Allah, masih yo awakmu gawe apik tetep gak oleh mubadzir. Artinya apa? Misalnya kita punya uang banyak, cukup untuk memberikan, ada keluarga kita berikan makan, kita suplai terus-menerusan, cukup. Ini jika terus-terusan kita kasih, ini namanya termasuk mubadzir. Kenapa? Dia lama-kelamaan tidak mau bekerja, tidak mau menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari pekerjaan. Ada orang yang kaya, saking kaya, ini bingung daripada bagaimana mentasorkannya, yowis keluarga itu tak biayai kabeh. Sebenarnya bagus, tetapi ini bagian dari mubadzir. Di kemarin saya contohkan, mohon maaf, misalnya kita memberikan sedekah terhadap orang miskin, bagus. Cuma ketika kita tahu berdasarkan kenyataan yang ada, memberikan sedekah sodako terhadap fakir miskin yang ada di pinggir jalan, kadang-kadang mereka bukan fakir miskin. Justru ini termasuk mubadzir. Maka kadang-kadang ngapunten, perlu juga niru ilmu ngapunten, ilmu Cina. Cina itu benar-benar teliti dalam memberikan sedekah. Mereka kalau di toko-toko tidak mau memberikan sedekah terhadap, mohon maaf, pengamen dan pengemis. Ditulis di tokonya ngamen, ngemis gratis. Kenapa? Mereka mungkin sepertinya paling Cina itu sepertinya pelit, tetapi kalau diperhatikan mereka justru mengikuti amalan ini. Mereka kebanyakan justru Cina itu banyak yang melakukan sedekah, tetapi dalam tempat yang pas. Orang Cina itu saya perhatikan, yang saya tahu, mereka mempunyai jiwa sosial tinggi, tetapi tidak mau sembarangan memberikan. Kalau dulu ngapunten, saya waktu masih aktif di beberapa organisasi di tambak beras misalnya, kalau kita nyari sumbangan untuk acara hafal dan sebagainya, kalau kita minta terhadap orang Cina dikasih. Kenapa? Jelas. Tapi kalau mintanya untuk minta itu tidak akan pernah dikasih. Mereka memberikannya pas. Kemarin saya contohkan, mubazir itu sama dengan orang membuang butiran padi ngawur, acak, itu tabzir. Apakah yang dilemparkan secara ngawur itu nggak tumbuh? Tumbuh.
Bisa jadi tumbuh, bisa jadi manfaat. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan mengajak itu dianggap mubazir, walaupun mungkin itu ada manfaatnya. Begitu juga dengan apa yang kita sedekahkan. Bisa jadi yang kita sedekahkan ini bermanfaat, tetapi karena dilakukan secara ngawur, ini bisa jadi mubazir. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW pernah menegur sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad mungkin waktu itu wudunya berlebihan, ditegur sama Nabi. Wahai Sa'ad, untuk apa berlebihan dalam wudumu ini? Sa'ad kaget. Nabi, ngapunten bahasa Jawanya, apakah dalam wudu itu ada yang namanya mubazir, berlebihan? Iya. Walaupun kamu berwudu di dalam air, di dalam sungai yang mengalir. Kalau mungkin bayangan kita, oke, wudu di ketika air terbatas, kita berwudu berlebihan dianggap mubazir. Tetapi ditekankan sama Nabi, bahkan di sungai yang mengalir, apakah ada terbuat? Tidak. Tetapi itu loh dianggap mubazir, berlebihan sama Nabi. Kenapa? Artinya gini, mubazir berlebihan dalam Islam itu bahkan kita harus, dari pikiran pun sudah kita harus setting sesuai pada tempatnya. Bahkan dalam pikiran pun. Makanya ada sebuah hadis yang bunyinya kurang lebih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu bagusnya Islamnya seseorang, ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting buat dia, apa yang tidak berkenaan dengan dia. Artinya apa? Bahkan kita memberikan waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting pun, itu dalam Islam dianggap sebagai memubazirkan waktu. Islam itu sebenarnya detail. Artinya kita nggak boleh sembarangan. Bahkan sedekah pun kita harus gitu, nggak boleh sembarangan. Sehingga kalau kita perhatikan, jika kita ikuti aturan Al-Quran ini, insya Allah lama-kelamaan pengemis itu akan berkurang. Loh, pengemis sekarang banyak. Pengemis itu lebih kaya daripada yang ngasih. Kalau di Amerika itu, saya pernah ada membaca, orang yang kaya mengemis itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Itu penipuan. Orang kaya duitnya cukup mengemis, itu penipuan. Ternyata bagus juga. Islam dari awal Rasulullah sudah memberikan gambaran. Orang yang meminta lebih dari kebutuhan, bukan keinginan, lebih dari kebutuhan itu termasuk peminta-minta. Jadi ada orang yang apa ya, minta itu sesuai dengan kebutuhan. Pas lapar minta, itu boleh, halal. Tetapi ketika orang itu minta lebih dari kebutuhannya, itu haram. Saya butuh, misalnya lapar banget, saya butuh untuk makan. Makan standarnya berapa? 5.000, sudah cukup. Habis makan nggak boleh lebih. Lebih dari itu hukumnya haram. Makanya banyak orang beranggapan, Pak Popo bisa penting halal. Boten halal, Pak, itu haram. Dalam hadis, kalau mau buka di Riyadhus Shalihin, ada sebuah hadis yang kurang lebih maknanya, orang yang hidupnya dari mengemis
itu nanti di akhirat tidak punya daging, dia hanya punya tulang sama kulit, dagingnya milik orang. Itu andaikan masuk surga, misalnya orang komunis tapi rajin ibadah, itu di akhirat nggak punya daging. Jadi Islam itu sedemikian detailnya agar kita itu mandiri. Bahkan di hadis yang lain misalnya para sahabat dulu saking anti-antinya ketika pecut naik kuda dia pecut jatuh, dia nggak mau minta tolong ke belakang, ngambil sendiri. Kenapa? Khawatir itu bagian dari bagian meminta-minta. Artinya umat Islam diajari untuk mandiri dari awal, bahkan dari pikiran. Makanya kalau bisa kita itu hati-hati dalam mentasawufkan harta kita. Kalau bisa memang, kalau bisa tiap hari kita sedekah. Berapapun itu, entah 1000, kita manage hati kita untuk tidak kemantel hati kita dengan harta. Kita usahakan untuk sedekah. Bagaimana caranya? Kita cari yang tepat sasaran. Dan sekarang zaman sekarang itu sudah lumayan modern. Ada kotak, bahkan kaleng yang ada di rumah namanya kalau lazis itu ada. Silakan, itu akan lebih baik. Dan hati-hati jika menyumbang terhadap sebuah lembaga yang kita tidak tahu. Karena belakangan ternyata ada kotak amal itu digunakan untuk terorisme. Berbahaya, nggak boleh sembarangan. Sodako api niati ketika kita salah sasaran, bahaya. Ini buat teroris, buat bunuh orang. Harta yang kita sodakokan bukannya untuk kebaikan umat, tetapi untuk kehancuran umat. Sangat bahaya sekali. Makanya innal mubazirina, karena kenapa nggak boleh mubazir? Innal mubazirina, karena orang-orang yang mubazir tidak tepat sasaran. Kamu dari awal itu ikhwan syaitan, koncone sedulur setan. Artinya orang-orang yang mubazir itu mengikuti tindak laku setan. Kita bayangkan, Masya Allah, wudhu saja itu diatur sama Rasulullah, nggak boleh. Makanya dalam fikih itu kan wudhu itu batasannya basuh 3 kali. Lebih dari 3 kali itu sudah mubazir. Hati-hati. 1, basuhan pertama wajib, basuhan kedua sampai ketiga sunnah, basuhan keempat sudah mubazir. Hati-hati juga. Wakana syaiton dan apa setan dirobi maring gustine setan iku kafuro ake kufuri. Kalau kita perhatikan ayat ini, setan adalah banyak kufur. Padahal setan itu tetap iman bahwasanya iman kepada Allah. Setan itu yakin kepada Allah, itu yakin. Tetapi disebutkan kenapa kufur? Kufur itu yang hatinya tertutup. Dia yakin, percaya Allah adalah Tuhannya, yakin. Tetapi ketika dia mengingkari nikmat Allah, maka dia termasuk kufur. Sama ketika kita bisa jadi kita ini sholat, kita ini ibadah dengan Gusti Allah, tetapi ketika kita dapat nikmat, lupa
lupa bahwasanya nikmat itu dari Allah, itu juga bisa disebut kufur. Kufur itu tertutup, tidak selalu kufur iman, tidak selalu ada kufur nikmat. Kufur nikmat sepertinya di sini yang dimaksud adalah kufur nikmat. Orang yang lupa mengingkari akan nikmat Allah. Setan itu yakin akan Gusti Allah. Iblis itu yakin. Oh, dulunya rajin ibadah. Iblis itu ibadahnya notok, alim notok. Bahkan ada sebuah ungkapan, kalau pinter-pinteran masalah Al-Quran timbang sopoi ulama zaman sekarang dibandingkan iblis, pinteran iblis. Kenapa? Ketika ayat Al-Quran ini datang, iblis itu tahu turunnya sama siapa, pas hari apa, jam berapa, makia awmadani. Iblis tahu ada waktu itu. Lebih pinteran, lebih aliman iblis dibandingkan ulama siapapun yang ada sekarang. Alim, tetapi kealimannya membuat dia ingkar akan nikmatnya Allah. Ini yang bahaya. Sehingga iblis itu ingin, walaupun pinter, alim, ingin orang tersesat. Ini juga ya bahayanya manusia ini. Orang yang mubazir dianggap kufur terhadap Allah, minimal kufur nikmat walaupun dia ibadah. Termasuk mungkin saya ingat ucapannya salah seorang imam masjid, imam besar Masjid Istiqlal, orang yang melaksanakan ngapunten, saya cuma menyampaikan tapi perlu kita telaah. Orang yang melakukan umroh tiap tahun bisa jadi adalah tipikal mubazir, dan mereka bisa jadi bukan di jalan Allah tetapi di jalan setan. Umroh tiap tahun kecuali ngapunten gaer, itu beda lagi. Gaer itu beda. Kenapa ya? Tugasnya dia. Tetapi kalau umroh ini ono berangkat umroh tiap tahun, tiap Ramadan umroh, tetapi ngapunten tetangga kanan kirinya banyak yang kekurangan, bisa jadi termasuk tipikal mubazir dan ikhwan syaitan. Makanya apa ya? Umat Islam itu memang harus memanage dengan sebenarnya, dengan kita tidak boleh mubazir ini, umat Islam harus pandai memanage sedekahnya, memanage zakatnya. Saya sempat beberapa kali menyampaikan kalau bisa zakat mal se-Indonesia itu dikelola oleh badan amal yang bagus, baik Basnas, lazismu dan sebagainya. Itu memilih bagaimana caranya zakat itu tidak habis dibagi. Rata-rata sekarang kan habis dibagi. Bagaimana caranya zakat itu dipakai untuk memberikan modal orang yang mau berusaha, dikasih modal sampai dia berhasil, sampai dia kaya. Misalnya ada orang pingin bertani, gak punya sawah, gak punya apa-apa, dimodali. Awalnya mungkin dikasih bentuk sewa, disewakan sama badan amal, badan zakat, disewakan, dikasih modal, digaji selama dia bertanam. Selama bertanam otomatis dia nggak dapat penghasilan. Digaji selama bertanam sampai menghasilkan. Begitu menghasilkan, disewakan lagi sampai dia bisa menyewa sendiri.
logikanya ini yang harus dilakukan sehingga orang yang sekarang diberikan zakat 3 tahun ke depan sudah wajib zakat. Nah sekarang zamannya kan enggak, orang dipanggil datang ke rumahnya zakat sampai uyel-uyelan, sampai ada yang nangis, sampai ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Ini mungkin bisa jadi termasuk bagian innal mubadzirina ikhwan syaitan. Padahal zakat itu kalau bisa memang wa'atu zakat, datangilah. Jadi kalau bisa ambil, atau orang yang zakat tidak harus ambil, orang yang zakat itu mendatangi yang dizakati. Kenapa? Biar dia tahu kondisi yang dizakati iki usul tenan, wong miskin tenan apa tidak. Lah banyak orang suruh datang, kadang-kadang dibagi, nggak tahunya dia juga cukup. Gelang bisa renteng-renteng dan sebagainya, ini juga bahaya. Harus tepat sasaran. Kalau bisa, memang nggak keren sih, nggak kenal jadinya. Kalau semua orang diundang kan tenang. Makanya itulah bagian dari ikhwan syaitan. Justru yang indah dan nggak tenang itu yang bagus. Memberikan zakat, siapa Pak A tak modali. Kamu bisanya apa? Saya cuma bisa ngojek taksikan sepeda motor. Silakan ngojek. Saya bisanya apa-apa bila perlu seseorang dikasih pekerjaan, walaupun pekerjaannya itu tidak ada manfaat secara langsung, tetapi orang tersebut tidak diberikan uang secara sia-sia. Contoh misalnya, nggak bisa apa-apa, tapi kan bisa menguti sampah di sungai, motong rumput, nyabutin rumput, digaji sampai nyabuti rumput ini tak gaji 1 harinya 50.000. Artinya tetap ini sedekah, tetapi tidak semerta-merta dikasih. Nanti uang nggak dikasih terus 50.000 lawa artinya bergawe wis cukup. Kalau bisa, ini Islam itu sebenarnya sedemikian detailnya ngajari umatnya nggak sembrono. Walaupun mohon maaf bukan saja kita, saya kadang-kadang juga teledor, bukan bisa jadi menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan pola pikir. Kata seperti saya bilang, sebuah hadis tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingannya, tidak ada berkenan dengan kita. Misalnya jalan ada orang gerumbul, rata-rata ini orang Indonesia, bahasa sekarang itu namanya kepo. Sepeda mau ada orang gerumbul macet jalanan, ada apa? Nggak tahu. Naik sepeda motor sampai ngomong ini akhirnya macet semua. Padahal penting gak sih? Bukan bahasa kerja. Penting gak sih kita nengok sampai tahu itu penting gak sih? Kecuali kalau sampean tahu ya ada kecelakaan sampean mundur nyewangi itu penting. Tapi kalau belum sampai akhir perjalanan macet semua gara-gara kita penasaran, kepo. Ini kalau dalam bahasa hadis tadi tidak termasuk bagusnya Islam kita, membuat Islam kita tercemar. Hanya sebuah yang sepele ini, ya Allah, Islam itu detail. Ayo ditonton. Kalau kita ingin Islam kita semakin baik, iman kita semakin baik. Sepele memang sepele. Hal yang sepele itu penting buat kita bisa jadi membuat salah satu tugas kita sebagai Khalifatullah fil ardh itu juga masuk. Contoh paling
Kalau saya hanya sekedar cerita, di depan rumah itu saya selalu bikin lubang namanya biopori. Walaupun tetangga kanan kiri bingung, lapo ceklongan ini, jadi saya ceklongi. Ada beberapa titik sampah organik selalu saya pisahkan, sampah organik dan sampah plastik non organik. Kita harus terbiasa memisahkan itu. Yang organik kita masukkan ke dalam biopori. Sepele, bisa jadi nggak ada manfaatnya langsung buat kita. Tetapi ke depan kalau satu orang memang tidak akan berefek, tapi kalau jika satu kabupaten, maka sampah yang masuk ke dalam pembuangan sampah adalah sampah anorganik. Bagi pemulung gampang ini kajiji. Sampai sampah yang bikin bau itu sampah organik, sampah dapur bekas bekas nasi dan sebagainya, sehingga campur wong mungut itu males dan bau kemana-mana. Alangkah baiknya itu begitu dari rumah, dari dapur kita bilang, kita tanam namanya biopori atau apalah itu, kita tanam jadi terpisah. Yang ke depan setelah sekian bulan akan menjadi pupuk. Dan bisa jadi itu juga sedekah bumi. Jadi orang sedekah bumi dengan berbagai macam memberikan makanan justru kurang tepat sasaran kalau menurut saya. Yang tepat sasaran apa? Sedekah bumi yang membuat biopori. Kita memberikan ruang bernafas untuk bumi, juga memberikan makan cacing yang ada di dalam bumi, juga menjadi cadangan air di dalam bumi kita. Itu sepele, tetapi jika dilaksanakan secara masif, satu kabupaten bisa jadi sampah akan sangat berkurang, sehingga tukang sampah itu pilih dijual semuanya insya Allah lebih bermanfaat. Walaupun kamu awalnya juga males milih sampah itu kan, apa pentingnya sih, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan itu yang paling penting kalau menurut saya, kita tidak membazir dan mudah-mudahan bukan temannya setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau bercakap mungkin ada yang bertanya ini, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masalah sumbangan tadi, apakah boleh kita meminta ke non muslim untuk lingkungan kita, misal ada acara apapun itu? Ya boleh. Meminta sumbangan kepada non muslim, apalagi untuk acara-acara lingkungan, yang boleh banget, nggak ada masalah. Ini dan orang non muslim, saya contohkan tadi Cina. Orang Cina kalau dimintai sumbangan untuk sesuatu yang kelihatan jelas manfaatnya, mereka ikhlas kok, banyak nyumbang. Bahkan kadang-kadang mohon maaf dipakai untuk nyumbang sholat, mereka mau nyumbang, tapi jelas. Tapi kalau minta sumbangan yang lewat-lewat itu kan kita nggak tahu itu buat masjid beneran atau bukan, kan kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau mereka dimintai sumbangan, walaupun masjid yang ada di depan rumahnya misalnya, walaupun bukan untuk masjidnya, kita pakai untuk paving di depan rumah, mereka mau nyumbang. Itu salah satu kelebihannya orang Cina, mereka mau nyumbang tepat sasaran. Nah, kita kadang-kadang beda. Boleh ya, boleh kita minta sumbangan sama non muslim, apalagi untuk lingkungan. Kemarin itu Pak, ada yang melarang ya mungkin biar sodakonya yang orang Islam semua yang sodako, mungkin begitu.
Kalau cukup semua dihandle sama orang muslim semua, yo monggo. Tetapi kalau menurut saya, jika itu untuk lingkungan kebersamaan bareng-bareng, dan lingkungan itu loh ya bukan punya orang Islam toh, orang non muslim juga punya andil di lingkungan tersebut. Ya kalau menurut saya ya diajak bareng-bareng untuk apa ya? Iya gotong royong dalam meramaikan merawat sebuah lingkungan. Monggo ada yang lain. But